Soal, lalu apakah yang membuat orang tidak merasakan kesakitan saat sakaratul maut? Jawab, orang yang tidak merasakan sakit saat sakaratul maut itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimanakah caranya agar di saat kita menghadapi sakaratul maut tidak merasakan sakit. Soal, apakah mungkin ada orang yang tidak merasakan sakit di saat sakaratul maut? Sebab ada hadis mengatakan, diriwayatkan dari Hasan radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang sakaratul maut dan rasa sakitnya. Nabi Muhammad mengatakan bahwa rasa sakit ketika sakaratul maut itu bagikan 300 kali tusukan pedang. Jawab, benar sekali apa yang dikatakannya. Tetapi hadis itu jangan kita langsung menelan mentah-mentah begitu saja. Jika dikatakan bahwa sakaratul maut itu sakit, berarti hadis itu secara tidak langsung menyuruh kita agar mau mencari cara supaya nanti di saat sakaratul maut itu tiba, kita tidak merasakan sakit. Bahasa mudahnya, jika dikatakan bahwa sakaratul maut itu sakit, maka carilah yang tidak sakit. Bukankah ada juga hadis mengatakan, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, tatkala kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin memburuk, Fatimah berkata, alangkah berat penderitaanmu ayahku. Beliau menjawab, tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, orang yang mati sahih tidak mendapati sakitnya kematian, kecuali seperti orang yang merasakan sakitnya cubitan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pertanyaan, kalau begitu siapakah orang yang akan merasakan sakit di saat sakaratul mautnya tiba? Jawab, orang yang merasakan sakitnya sakaratul maut itu adalah seperti orang yang ada di dalam firman-Nya yang artinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukuli dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Soal, siapakah yang dikatakan orang yang zalim itu? Jawab, yang dikatakan orang zalim itu adalah orang yang mempersekutukan dan mengingkari Allah, sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Soal, lalu siapakah orang yang tidak merasakan sakitnya sakaratul maut? Jawab, orang yang tidak merasakan sakitnya sakaratul maut itu adalah orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, karena dia akan dicabut nyawanya oleh malaikat dengan lemah lembut, seperti disebutkan dalam Al-Quran yang artinya,
dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Quran Surat An-Nazi'at ayat 2. Setelah kalian sudah mendengarkan penjelasanku ini, marilah sekarang kita naik setingkat lebih dalam lagi, yaitu apakah yang menyebabkan orang merasakan sakit saat sakaratul maut, dan bagaimanakah caranya agar kita tidak merasakan sakit di saat sakaratul maut itu datang menurut pandangan ilmu hakikat dan makrifat. Soal apakah yang menyebabkan orang merasakan sakit saat sakaratul maut menurut Sufi? Jawab, menurut Sufi, yang menyebabkan orang merasakan kesakitan di saat sakaratul maut itu adalah karena nyawanya tidak dipanggil, melainkan dicabut atau ditarik paksa. Maksudnya adalah dia semasa hidupnya tidak pernah bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benarnya tauhid, atau dia tidak pernah berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya berserah diri, dan dia tidak pernah belajar ilmu mati sebelum mati. Akhirnya dia merasakan bahwa ini milik dia, dan itu pun milik dia. Ini tubuhku, ini nyawaku, aku yang beramal, aku yang hidup, disinilah tempatku, disinilah rumahku, dan lain-lain sebagainya. Singkatnya, dia masih ada rasa keakuan diri, sehingga muncul rasa memiliki atau rasa adam. Itulah rasa yang tercela, rasa yang masih mendua, belum lagi esa. Dan itulah yang dikatakan orang yang zalim, yaitu orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia merasakan memiliki, bahwa ini hidup dia, ini punya dia, ini milik dia, dan seterusnya, maka dia tidak akan mau berpisah dan meninggalkan sesuatu itu. Oleh karena dia tidak mau berpisah dan tidak mau menyerahkan kembali semuanya itu, akhirnya nyawanya dicabut dan ditarik paksa oleh malaikat maut. Karena nyawa ditarik paksa, maka dia akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Rasa sakitnya seperti kulit kambing yang dikupas hidup-hidup, atau bagikan 300 kali bacokan pedang. Karena di saat kematian itu datang, dia hanya ingat barang dunia. Contohnya, bagaimana dengan nasib anak-anakku? Bagaimana dengan nasib istri atau suamiku? Bagaimana dengan hartaku, dan aku ini akan dibawa kemana? Dan lain-lain sebagainya. Yang akan menambah dia merasakan sakit dan ketakutan adalah karena saat itu malaikat maut akan datang dengan rupa yang begitu menakutkan dan memukuli dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan." Quran Surat Al-An'am ayat 93. Hati manusia pada saat itu merasa sangat takut. Quran Surat An-Nazi'at ayat 8. Dia tidak tahu bahwa semua itu adalah amanat dari Allah, yaitu sebuah barang titipan, barang pinjaman yang sewaktu-waktu akan diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal, lalu apakah yang membuat orang tidak merasakan kesakitan saat sakaratul maut? Jawab, orang yang tidak merasakan sakit saat sakaratul maut itu adalah karena nyawanya tidak dicabut atau ditarik paksa, melainkan dia dipanggil dengan firman-Nya, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya." Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28. Jika akhir masanya dia dipanggil oleh Allah dengan firman-Nya, "Wahai jiwa yang tenang,
kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka tatkala dia mati, sesungguhnya dia tidaklah mati, melainkan dia tetaplah hidup di sisi Tuhannya, dan dia akan memperoleh nikmat dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika akhir masanya atau hidupnya dicabut nyawa atau jiwanya tidak dipanggil, maka dia akan merasakan mati. Atau jika manusia jiwanya tidak tersentuh atau tidak tenggelam atau tidak karam dalam ketenangan jiwa yang hakiki beserta Tuhannya, maka ketika dia mati, jasadnya akan membusuk dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap serta dihinggapi belatung-belatung. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Orang yang jiwanya tenang adalah orang yang telah membersihkan dirinya dari segala hawa nafsu yang bertengger dalam jiwanya. Apabila jiwanya sudah suci dari segala macam hawa nafsu, dia akan menyaksikan keindahan wajah Allah saat kematiannya tiba. Dan apabila dia telah menyaksikan Allah, maka segala macam tipu daya dunia tidak sempat menyambar perhatiannya. Ego dirinya juga tidak sempat bertunas, karena perhatiannya sudah tertuju sepenuhnya kepada Allah, tidak kepada dunia dan dirinya yang bersifat sementara. Dan ketika itulah dia mengucapkan La ilaha illallah. Soal: apakah mungkin orang tidak merasakan sakit saat sakaratul maut? Jawab: tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Silakan kalian perhatikan ini baik-baik. Sekarang aku akan membawa kembali ingatanmu kepada kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, maka ketika wanita itu Zulaiha mendengar hinaan mereka, dia mengundang para wanita itu dan menyiapkan tempat duduk untuk mereka, dan masing-masing memberikan pisau untuk memotong buah. Lalu dia berkata kepada Yusuf, ayo keluar, tunjukkan dirimu kepada mereka. Jadi ketika para wanita melihatnya, mereka kagum pada ketampanannya, dan mereka melukai tangannya dan berkata, Allah itu sempurna, ini bukan manusia. Sungguh ini tidak lain adalah malaikat yang mulia. Quran Surat Yusuf ayat 31. Di saat para wanita itu hanya fokus melihat kehadiran Nabi Yusuf dan kagum dengan ketampanannya, mereka sampai-sampai tidak tahu dan tidak sadar bahwa mereka telah melukai tangannya dengan pisau. Karena saking kagumnya mereka akan keindahan wajah Nabi Yusuf, sampai-sampai mereka tidak merasakan sakit pada tangannya, dan mereka telah hilang ingatan pada dirinya. Karena hatinya, perasaannya, pikirannya hanya fokus tertuju kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Melihat wajah Nabi Yusuf saja sudah bisa membuatnya lupa pada dirinya, apalagi melihat wajah yang telah menciptakan Nabi Yusuf tersebut. Kisah ini adalah sebuah perumpamaan bagi kita dan sekaligus sebagai pelajaran buat kita bahwa barang siapa yang di akhir hayatnya atau dikala tiba sakaratul mautnya dan dia menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan merasakan sakit saat kematiannya, karena dia telah menyaksikan keindahan nurullah yang ada di hadapannya. Begitupun di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, apabila di dalam hati kita, pikiran kita, perasaan kita, ingatan kita hanya tertuju kepada Allah, hanya melihat Allah dalam segala hal, maka kita tidak akan pernah menghiraukan apa saja yang ada di sekitar kita.
dan kita sebaliknya akan menerima dengan ridho segala apapun yang sudah Allah tetapkan atau takdirkan atas kita. Ketahuilah olehmu, Tuhan tidak perlu menarik paksa baju yang dipinjamkannya kepadamu. Berikan saja baju itu jika saatnya dia harus dikembalikan. Baju itu tidak perlu koyak hingga kamu harus merasakan sakit saat itu dilepaskan. Jika kamu takut, maka kamu akan melawan. Padahal melawan kematian itu percuma. Siap tidak siap kamu akan mati pada saat itu juga, maka relakan saja. Sukailah pertemuan dengannya. Untuk itu belajarlah mengerti cintanya saat ini, agar bila suatu hari saat itu tiba, engkau kembali dengan rasa rindu dan saling ridho meridhoi. Sadarilah, semua yang ada pada diri kita adalah titipan Allah, milik Allah. Jika semuanya titipannya, maka serahkan kembali kepada pemiliknya agar tidak diambil paksa. Jangan sekali-kali kita mengaku dan merasakan kita hidup. Hayat artinya hidup. Pertanyaannya adalah, hidup itu sifat siapa? Jawab, hidup itu sifatnya Allah. Jadi sekiranya Allah yang hidup, berarti kita itu sifatnya mati. Matilah sebelum engkau mati, biar nyata Allah itulah yang maha hidup. Jangan sekali-kali kita mengakui kita yang hidup. Dan seandainya kita mengaku bahwa kita hidup, yang inilah yang akan ditarik nyawanya dengan kejam. Sebab kita mengaku kita yang hidup, artinya kita telah mengambil hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh diantar pulang tidak mau, disuruh serahkan kembali tidak mau, lalu ditariklah nyawa itu dan diambillah dengan paksa. Akhirnya menjerit dan merasakan kesakitan. Semoga bermanfaat dunia wal akhirat.